Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 682. Roh kesal bisa dengan jelas mendengar kata-kata Wang Lin, tetapi matanya dipenuhi dengan kedinginan dan kesedihan. Itu terus menggigit jari Wang Lin seolah ingin Wang Lin merasakan 100 tahun kebencian sekaligus. Wang Lin menatap anak itu untuk waktu yang lama dan mendesah. Kebencian yang masuk ke tubuhnya tidak bisa memengaruhinya. Guntur di dalam dirinya hanya perlu menyapu tubuhnya dan semua itu akan hilang. Setelah merenungkan sejenak, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan pembatasan yang tak terhitung muncul di sekitar kabut hitam. Ketika penjaga surga menarik diri, pembatasan tiba-tiba menyusut. Kabut juga menyusut sampai benar-benar tersegel oleh pembatasan. Pada akhirnya, Wang Lin dengan lembut mengambil bola pembatasan dengan anak di dalam dan menekannya ke dahinya untuk menyimpannya di dalam surga menantang manik. Dia membagi sebagian dari jiwa asalnya untuk berada di dalam surga menentang manik untuk membantu anak terus mengusir kebencian. Wang Lin berbisik, ketika ayah telah menangani masalah ini, saya akan pergi ke budidaya pintu tertutup dan menghilangkan kebencian Anda. Ping Er, jangan khawatir. Kemudian tangan kanannya mengulurkan tangan dan segera meraih jiwa keempat. Dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan melemparkan jiwa itu ke dalam. Guru Dutian, murid telah mengambil kekuatan jiwa keempat. Kekuatan sebenarnya dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa akan muncul sekali lagi. Wang Lin berbalik dan pandangannya jatuh pada kota di kejauhan. Wang Lin dengan tenang berkata, "Keluar." San 11 dengan hati-hati terbang keluar dari kota. Dia telah menyaksikan pertempuran itu. Apakah itu metode keji Liu Mei atau kedatangan nenek moyang keluarga Huan? Itu semua menyebabkan hatinya menjadi kacau balau. Karena kejatuhannya dalam kultivasi, ketika dia menghadapi Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan berdebar. Senior. Wang Lin menatap San 11. Cahaya pedang di bawah kakinya tidak stabil, jelas bahwa dia ketakutan saat ini. Wang Lin menghela nafas. Saudara San, tidak perlu seperti ini. San 11 merenung dalam diam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya pada Wang Lin sambil berkata dengan getir, "Su. Saudara Su, kami bertiga menyembunyikan klon kami sebelumnya sehingga kami bisa menyeret Anda ke dalam kekacauan ini dan menjadikan Anda kambing hitam kami. Aku." Wang Lin berbisik, "Lupakan saja, jangan bicara tentang masalah ini." "Apakah nenek moyang keluarga Ran dan Care Frey San Ren aman saat ini?" San 11 dengan cepat berkata, "Nenek moyang keluarga Ran membuat klon ratusan tahun yang lalu. Dia telah meninggalkan planet Ranyun. Saya tidak tahu keberadaannya, tetapi saya percaya dia seharusnya tidak memiliki masalah. Adapun Zhao Chuanwen, meskipun ia tidak bisa memperbaiki klon, ia memiliki beberapa mantra misterius yang memisahkan jiwa asalnya. Dugaan saya adalah bahwa ia telah lama meninggalkan planet Ranyun." Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Karena saya telah menerima giok langit dari kalian bertiga, saya akan melakukan yang terbaik. Karena saya tidak tahu di mana mereka berdua berada, saya akan menjaga keamanan keluarga mereka selama 1 abad dan memastikan keluarga mereka hidup terus. Dengan begitu setidaknya saya melakukan tugas saya." San 11 memperlihatkan ekspresi terima kasih dan berkata, "Brother Su, saya akan berterima kasih atas nama mereka." Kemudian dia ragu-ragu sebentar dan berkata, "Namun, keluarga Huan." Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seolah tatapannya bisa menembus bintang-bintang dan melihat planet Thousand Illusion. Dia dengan tegas berkata, "Keluarga Huan tidak akan ada lagi." Dia tidak sombong atau terlalu cepat maju. Ide gila muncul di benaknya. Siapapun yang berani menghentikannya membunuh Liu Mei harus mati. Tubuh San 11 bergetar. Dia bisa merasakan niat membunuh muncul di dalam tubuh Wang Lin. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan begitu meledak, langit dan bumi akan dipenuhi dengan darah. Tingkat budidaya San 11 telah menurunkan terlalu banyak. Pada saat ini, hatinya bergetar, jadi dia segera menundukkan kepalanya karena dia tidak berani melihat Wang Lin. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat San 11 dan perlahan berkata, "Berkultivasi di bawah tahap formasi jiwa tidak membutuhkan pemahaman. Energi spiritual yang cukup sudah cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Anda telah memiliki pengalaman kultivasi yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun dari tubuh asli Anda, sehingga Anda memiliki pemahaman Anda sendiri.
Saya dapat membantu Anda mencapai puncak tahap akhir dari Naschen Soul. Adapun formasi jiwa dan seterusnya, terserah Anda untuk menerobos. Dengan begitu Anda masih memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Ascendan, dan bahkan melampaui itu mungkin saja terjadi. San 11 merenung diam-diam dan tersenyum masam. Ketika saya mencapai tahap Ascendan, saya nyaris tidak berhasil karena keberuntungan belaka. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menjalani cobaan hidup dan mati itu lagi. Berpikir tentang percobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap Ascendan, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Saya tidak dapat membantu Anda mencapai tahap Ascendan. Paling-paling, karena pemahaman Anda masih ada, saya dapat membantu Anda mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, ini akan membutuhkan pil budidaya peringkat 8, dan kultivasi Anda akan berhenti selamanya tanpa ada kemungkinan meningkat." Saat itu di planet Suzaku, kupu-kupu merah menarik perhatian negara Suzaku, sehingga Sueyu dipromosikan menjadi negara budidaya peringkat 5. Master Sekte diangkat langsung dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa menggunakan metode yang serupa, tetapi ia tidak akan pernah maju lagi dalam hidupnya. Pada saat ini, Wang Lin memiliki pil peringkat 8. Di bawah kendalinya, ia dapat membuatnya sehingga San 11 dapat menahan efek pil. San 11 mengepalkan giginya dan berkata, dengan tekad, "Kakak Su, aku memilih opsi yang terakhir." Wang Lin tidak berkata lagi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Langit tiba-tiba gelap dan sungai bawah laut muncul dan membungkus dunia. Untuk meningkatkan tingkat kultivasi San 11, banyak energi spiritual diperlukan. Wang Lin tidak bisa melakukan ini sendiri, dia harus menggunakan dao sendiri sebagai cara mengendalikan energi spiritual di langit dan bumi. Sungai neraka meluas, dan setelah niat dao Wang Lin memasukinya, seluruh planet tampak bergetar. Vena roh yang hancur di bawah bumi semua mulai berkumpul. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kemampuan ketiga dari sungai bawah, Myth of the Underworld." Sebuah gemuruh keluar dari sungai bawah, dan pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat keluar dari sana juga. Seluruh planet bergetar ketika energi spiritual dari Vena roh yang rusak ditarik keluar. Itu terbang keluar dari bawah bumi seperti naga dan diserap oleh sungai dunia bawah. Mata Wang Lin menyala saat dia meraih San 11. Dia melemparkan San 11 ke sungai neraka dan berteriak, "Tutup matamu dan berkultivasi." Di dalam sungai bawah, San 11 mendengar semburan tangisan sedih yang menyebabkan pikirannya bergetar. Dia dengan cepat menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Energi spiritual yang kaya memasuki tubuhnya seperti orang gila. Tak lama setelah itu, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan pil peringkat 8. Dia menghancurkan lilin di sekitar pil dan aroma obat yang kaya segera datang darinya. Dia melemparkan pil itu ke sungai neraka. Di tengah jalan, pil itu berubah menjadi gas hijau dan bergabung dengan sungai di bawahnya. 3 hari kemudian, tawa datang dari dalam sungai neraka Wang Lin. San 11 membuka matanya dan ada kilatan cahaya. Tubuhnya berkedip saat dia melangkah keluar dari sungai di bawah dunia. Dia menatap tangannya sendiri dan indera ilahi memindai tubuhnya. Kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan rasa sukacita memenuhi seluruh tubuhnya. Dia sangat membungkuk kepada Wang Lin dan berkata, "Saya selamanya bersyukur atas bantuan saudara Su." Selama hari-hari ini, Wang Lin terus menggunakan sungai di bawahnya. Sekarang setelah San 11 melangkah keluar, sungai di bawahnya menghilang. Dia dengan tenang berkata, "Kultivasi Anda telah pulih ke pertengahan tahap transformasi jiwa, tetapi ini adalah batasnya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, itu hanyalah tugas." Setelah selesai berbicara, Wang Lin mengangkat kepalanya. Menatap langit, dia dengan lembut berkata, "Aku akan menyerahkan hal-hal di sini padamu. Tetapkan keturunan ketiga keluarga dan tunggu aku kembali." Wang Lin maju selangkah dan menyerbu ke langit. Suasana tidak mampu menghentikan Wang Lin. Dia seperti meteor saat dia bergegas dan menembus planet yang menyegel formasi juga. Kompas bintang berubah menjadi sinar cahaya perak yang membawanya ke planet Thousand Illusion. Planet 1000 ilusi jelas ditandai pada batu giok yang telah diberikan San 11 sebelumnya. Cahaya perak melesat melintasi bintang-bintang membawa niat membunuh yang kuat terkunci ke planet 1000 ilusi. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam cahaya perak. Selama 3 hari San 11 berkultivasi, Wang Lin menjalankan rencana gila itu ke dalam tindakan. Matanya sangat dingin saat dia melihat ke depan. Keluarga Huan telah berada di planet 1000 ilusi selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat kompleks dan berakar dalam. Namun,
Saya tidak percaya bahwa ada banyak orang dalam keluarga pada langkah kedua. Saya khawatir hanya ada satu orang saat ini. Bagaimanapun, pembudidaya langkah kedua terlalu langka. Jika leluhur keluarga Huan ini mati untuk melindungi Liu Mei, dia pasti akan memiliki bantuan. Bagaimanapun, keluarga Huan hanyalah salah satu kekuatan di planet Seribu Ilusi. Di planet Seribu Ilusi, leluhur keluarga Huan telah mengirimkan perintah untuk semua anggota keluarga langsung untuk berkumpul di bagian selatan planet ini dan tidak mengizinkan mereka pergi. Selain itu, ia telah membuka formasi perlindungan keluarga Huan yang menutupi bagian selatan planet ini dengan layar cahaya pelindung. Namun, ada terlalu banyak anggota keluarga Huan, jadi mereka tidak bisa dipanggil kembali dalam waktu singkat. Nenek moyang keluarga Huan cemas, jadi dia mengirim sejumlah besar pembudidaya senior dari keluarga untuk membawa mereka kembali ke markas keluarga. Ada total 3 keluarga budidaya besar di planet Thousand Illusion. Mereka adalah Qian, Huan, dan Su. Di antara 3 keluarga Qian adalah yang terbesar, keluarga Huan kedua, dan keluarga Su yang terakhir. Keluarga Qian memiliki total 3 pembudidaya di langkah kedua. Dengan kekuatan besar ini, mereka adalah penguasa planet Thousand Illusion, memegang wilayah utara dan timur. Adapun keluarga Huan, mereka memiliki total 2 pembudidaya di langkah kedua. Salah satu dari mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu saat pembukaan alam surga Guntur. Yang lainnya adalah leluhur saat ini. Dari segi kekuatan, keluarga Huan tidak lagi cukup kuat untuk menduduki peringkat kedua di planet Thousand Illusion. Namun, garis keturunan keluarga mereka dapat ditelusuri kembali ke surga dari alam surga Guntur. Rumor mengatakan bahwa tak terhitung tahun yang lalu, sebelum Thunder Celestial Realm runtuh, langit telah meninggalkan harta pusaka surgawi dan giok perlindungan keluarga di markas besar keluarga. Giok itu berisi mantra dari langit. Akibatnya, ini memungkinkan keluarga Huan untuk mempertahankan posisi mereka meskipun salah satu nenek moyang mereka telah pergi selama ribuan tahun. Adapun keluarga Su, sifat misterius mereka sendiri membuat 2 keluarga lainnya dalam ketakutan. Semua jenis petunjuk menunjukkan fakta bahwa keluarga Su memiliki hubungan dengan keluarga Su yang terkenal di planet Donglin. Gengsi planet Donglin terlalu besar, sehingga keluarga Su menjadi kekuatan ketiga yang layak di planet Seribu Ilusi. Untungnya, keluarga Su ini benar-benar rendah dan biasanya tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan planet ini. Ini memungkinkan 3 kekuatan untuk hidup dalam harmoni, dan mereka jarang saling bertentangan. Pada hari ini, 1 dari 3 leluhur yang telah mencapai langkah kedua dalam keluarga Qian, seorang lelaki tua di panggung Yin dan Yang, meninggalkan markas keluarga Qian dan menyerbu langsung ke bintang-bintang. Targetnya adalah Wang Lin. Chapter 683. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur keluarga Qian. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun dan berteman dengan leluhur keluarga Huan di masa muda mereka, sehingga hubungan mereka dekat. Dia mengendarai sinar cahaya dari planet Thousand Illusion. Dia duduk di antara bintang-bintang ketika dia dengan dingin melihat ke kejauhan, menunggu. Dia tidak mewakili keluarga Qian dalam perjalanan ini tetapi secara pribadi membantu leluhur keluarga Huan. Namun, dia tidak membantunya secara gratis, karena dia memperhatikan salah satu harta keluarga Huan. Aku hanya harus membunuh junior yang berani itu dan aku akan bisa mendapatkan harta itu. Ada terlalu banyak masalah dengan ini, bahwa Huan Cooking selalu pelit, namun kali ini dia sangat murah hati. Qian Kuizi tampak seperti usianya sekitar 40 tahun. Tidak ada satupun rambut putih di kepalanya dan dia terlihat sangat tampan. Jubah putih yang dikenakannya memberinya suasana celestial. Junior sombong ini mungkin ternyata sangat sulit ditangani. Energi pedang mengerikan yang muncul di keluarga Huan sebelumnya sangat mungkin terkait dengan junior ini. Saya tidak bisa impulsif dalam hal ini. Ketika junior itu tiba, saya harus mengamati dengan cermat. Jika aku bisa bertindak, maka aku tidak akan keberatan membunuh dengan imbalan harta. Jika aku tidak bisa, maka tidak ada alasan untuk menanam benih bencana untuk harta karun. After Qian Kuizi mengambil keputusan, dia menutup matanya dan tetap tak bergerak di antara bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, sinar cahaya perak datang ke planet ini seperti meteor. Duduk di lampu perak, Wang Lin dengan dingin menatap planet yang jauh Thousand Illusion yang memancarkan berbagai lampu terang. Dia datang dengan niat membunuh, dan siapapun yang berani memblokirnya akan menjadi musuhnya. Saat cahaya perak bergegas melintasi ruang, Qian Kuizi membuka matanya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Wang Lin juga melihat Qian Kuizi. Pupilnya sedikit menyusut dan menjadi dingin. Dia memang punya pembantu.
Incomer, berhenti. Suara Qian Kuizi pada awalnya lemah, tapi itu seperti mantra yang dengan cepat menyebar seperti sambaran guntur. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat Qian Kuizi. Kata-kata yang membawa hukum. Cahaya perak dari kompas bintang Wang Lin tampak redup dari tekanan kata-kata ini. Secara alami, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang ini dengan indera ilahi sendiri. Namun, dengan perpaduan penjaga langit, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini berada di ilusi dari tahap Yin dan Yang. Meskipun boneka penjaga langit juga pada tahap ilusori Yin, itu tidak dapat dibandingkan dengan pembudidaya nyata pada tahap itu. Wang Lin tahu tentang kelemahan penjaga surgawi. Namun, karena memiliki mantra yang unik untuk itu juga tidak lemah. Mata Qian Kuizi tenang saat dia perlahan berkata, "Apakah kamu datang karena keluarga Huan?" Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit jijik. Wang Lin berdiri di kompas bintang saat dia menatap pria itu dan dengan dingin berkata, "Tepat. Usia yang begitu muda dan sudah berbicara tentang memusnahkan keluarga. Apakah sesepuh Anda tidak mengajari Anda sama sekali? Ceritakan nama penatua Anda. Mungkin mereka akan menjadi kenalan saya dan Anda dapat menghindari terbunuh." Qian Kuizi menatap Wang Lin dan dengan cermat mengamatinya. Dalam pandangannya, tidak ada yang aneh dengan anak ini. Tingkat kultivasi anak ini juga sangat rendah, bahkan di pertengahan ascendan. Saat mata Qian Kuizi jatuh pada bayangan di bawah kaki Wang Lin, matanya menyipit. Boneka ilusori Yin. Meskipun tatapan Qian Kuizi tenang, dia tersentak dalam hatinya. Keluarga macam apa yang akan begitu murah hati untuk menyuling seorang kultivator yang kuat di panggung Yin dan yang menjadi boneka untuk hadiah kepada seorang junior? Ini terlalu menakutkan. Ketika Qian Kuizi menatap bayangan di bawah Wang Lin, matanya mengungkapkan jejak keserakahan. Tatapan Wang Lin dingin ketika ia dengan tenang berkata, "Senior, ini adalah dendam pribadi antara saya dan keluarga Huan. Tolong jangan terlibat." Qian Kuizi berjuang di hatinya. Di satu sisi, ia menginginkan boneka ini, tetapi di sisi lain, ia takut dengan latar belakang keluarga orang ini. Akhirnya, keserakahan menang atas rasionalitasnya. Dalam pandangannya, harga boneka ilusori Yin terlalu besar. Bagaimanapun, dia bertindak untuk keluarga Huan. Mengabaikan berapa lama bagi keluarga junior ini untuk mencari tahu tentang masalah ini, bahkan ketika mereka mengetahuinya, dia masih bisa menyalahkan keluarga Huan. Dengan keluarga Qian dan Huan bersama, bahkan keluarga lain harus hati-hati mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak. Mata Qian Kuizi menyala dan dia perlahan berkata, "Serahkan bonekamu dan orang tua ini tidak akan terlibat dalam masalahnya." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia masih memiliki 2 sinar energi pedang Ling Tianho yang tersisa. Sebelum dia memasuki Tide Abis, dia punya 2 sinar. Kemudian dia menggunakan 1 untuk membantu iblis kuno dan mendapatkan 2 lagi di dalam jurang Tide dengan total 3 sinar. Bayangan di bawah kaki Wang Lin berkedip dan penjaga langit muncul. Sedikit niat bertarung melintas di matanya saat menatap Qian Kuizi. Wang Lin berteriak, "Habisi!" Mata penjaga surga bersinar terang dan butuh 1 langkah ke depan. Pada saat yang sama, kedua tangannya bergerak dan merobek beberapa retakan di ruang angkasa. Murid Qian Kuizi tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak bangun dan tetap duduk. Tangan kanannya membentuk segel di depannya dan dia mulai bergumam. Dia kemudian meludahkan rune demi rune dan segera menjadi dikelilingi oleh mereka. Masing-masing rune ini mengeluarkan aura yang kuat, dan mereka dengan cepat mendekati penjaga langit. Penjaga langit dibuat oleh Kaisar Langit Qinlin dengan tujuan meniru dewa kuno, sehingga sebagian besar kemampuannya ditampilkan dalam kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, tangan penjaga langit membentuk segel dan semburan cahaya keemasan muncul di tangannya. Segera, cahaya keemasan mengelilingi seluruh tubuhnya dan dia menjadi seorang pria emas. Dia mengambil langkah ke depan dan melemparkan pukulan. Pukulan ini menciptakan serangkaian ledakan sonik di antara bintang-bintang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul, dan pukulan itu menyebabkan semua rune di jalannya runtuh. Mata Qian Kuizi mengungkapkan cahaya aneh dan dia tersenyum. Itu bahkan boneka yang berfokus pada pemurnian tubuh. Orang tua ini pasti akan memiliki boneka ini. Setelah itu, dia mengganti Bini. Kali ini Bini menjadi lebih kuat, terdengar seperti potongan logam yang saling memukul. Dalam sekejap, semua rune melepaskan sambaran petir. Dalam sekejap mata, rune berubah menjadi puluhan ribu baut kilat dan melesat menuju penjaga langit. Baut petir ini tampaknya menarik satu sama lain dan dihubungkan bersama.
Seolah-olah jaring kilat dimaksudkan untuk menerangi ruang itu sendiri saat turun pada penjaga langit. Masih berdiri di kompas bintang, mata Wang Lin berbinar. Dia menampar tasnya memegang dan kereta perang membunuh dewa terbang keluar. Itu berubah menjadi Thunder Beast, mengeluarkan raungan, dan dengan sengit keluar. Saat deru keluar, semua puluhan ribu baut kilat berhenti. Sementara Qian Kuizi terkejut, semua petir meninggalkan rune dan berkumpul menuju Thunder Beast sebelum dimakan. Tubuh Thunder Beast tiba-tiba bertambah 1 kali lipat. Itu mengeluarkan sendawa penuh dan matanya dipenuhi dengan petir. Ini binatang guntur. Tiba-tiba Qian Kuizi berdiri, dan ekspresinya sangat berubah. Dia menatap Thunder Beast dan tersentak. Itu benar, ini sebabnya kamu memiliki energi pedang yang sangat kuat dan boneka ilusoriin. Itu karena kamu adalah seseorang dari Thunder Celestial Temple. Qian Kuizi menarik napas dari udara dingin. Dia segera menarik semua rune dan hatinya tidak lagi mengidam-idamkan boneka itu. Ekspresi Qian Kuizi pucat dan dia dengan cepat berkata, "Teman kecil, tolong maafkan saya, orang tua ini ceroboh." Itu salah paham, salah paham. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang kultivator yang kuat. Saya benar-benar mencoba merampok sesuatu dari Thunder Celestial Temple, ini benar-benar, wajah Qian Kuizi dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa memprovokasi keluarga manapun di Aleaven Star System, tetapi dia tidak akan berani memprovokasi Thunder Celestial Temple. Dia bahkan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat terkecil terhadap kuil surgawi guntur. Baginya, 3 kata Thunder Celestial Temple adalah keberadaan yang tidak pernah terprovokasi. Awalnya, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, dia tidak akan percaya begitu kuat bahwa Wang Lin adalah seseorang dari kuil surgawi guntur. Pada akhirnya, apa yang membuatnya begitu percaya diri adalah binatang guntur. Hanya Thunder Celestial Temple yang memiliki Thunder Beasts, dan itu hampir merupakan hukum mati. Demikian juga, binatang guntur adalah simbol dari utusan kuil surga guntur. Qian Kuizi telah berkultivasi selama 10.000 tahun, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang tidak berasal dari kuil surga guntur dengan binatang guntur. Thunder Beast adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang dari Thunder Celestial Temple. Ini telah menjadi kebenaran abadi di benaknya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia menatap Qian Kuizi dan dengan tenang berkata, "Kesalahpahaman?" Qian Kuizi tersenyum pahit, tapi dia merasakan kemarahan di hatinya. Dengan kultivasinya, bahkan setelah mengetahui bahwa anak ini berasal dari Thunder Celestial Temple, dia tidak akan berbicara seperti ini. Biasanya, dia hanya berbicara seperti ini ketika dia menghadapi seseorang yang berada di langkah kedua juga. Namun, saat ini dia adalah yang pertama memprovokasi pihak lain, dan dia telah mencoba mencuri dari seseorang dari Thunder Celestial Temple. Dalam benaknya, anak ini pasti memiliki status di Thunder Celestial Temple, atau mereka tidak akan mengatur boneka ilusoriin untuk melindunginya. Setelah ragu-ragu sebentar, Qian Kuizi tersenyum masam. "Teman kecil, aku tidak bisa membantumu melawan keluarga Huan karena kita milik planet yang sama. Juga, karena Anda berasal dari Thunder Celestial Temple, Anda tidak akan memerlukan bantuan saya. Tapi teman kecil, keluarga Qian saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini dan akan memutuskan semua koneksi dengan keluarga Huan. Saya ingin giok langit." Wang Lin dengan tenang menatap Qian Kuizi. Qian Kuizi kaget dan berkata, "Kuil surga Thunder Anda masih kurang memiliki giok langit?" "Ya, aku akan memberikannya padamu." Dia dengan getir tersenyum di dalam hatinya dan berpikir bahwa ini adalah hukumannya karena tamak. Orang-orang dari kuil surgawi guntur tidak bisa terpancing. Mengabaikan fakta bahwa masing-masing dari mereka memiliki mantra penyelamat jiwa, bahkan jika dia memang membunuh orang ini, tidak akan ada satu tempat di seluruh sistem bintang Alhaven untuk keluarga Qiannya ada. Jika orang ini menginginkan jade surgawi, aku yakin dia menginginkan jumlah yang sangat besar. Dia tidak merinci berapa banyak, jadi dia pasti ingin aku memutuskan sendiri. Qian Kuizi menggertakkan giginya dan mengeluarkan tas berisi. Hatinya berdarah saat ia melemparkan tas ke Wang Lin sebelum berbalik dan terbang kembali ke planet Thousand Illusion. Ekspresinya sangat gelap saat ia melangkah ke planet 1000 ilusi. Saat dia memasuki planet ini, indera ilahinya menyebar, mengelilingi seluruh wilayah keluarga Huan, dan mengirimkan pesan indera ilahi yang suram. "Huan Wuking, Anda membuat saya memprovokasi seseorang dari kuil surgawi guntur. Saya akan mengingat ini. Setelah keluargamu musnah, aku pasti akan membalasmu melalui keturunanmu." Leluhur keluarga Huan mengerutkan kening di dalam rumah leluhur keluarga Huan dan mengirimkan pesan ilahi. Dia bukan dari kuil Thunder,
Dia datang dari Alliance Star System seperti putriku yang diadopsi. Omong kosong. Perasaan ilahi Anda juga ada di sana. Tidakkah kamu melihat Thunder Beast itu? Petir guntur hanya ada di alam guntur surgawi dan merupakan simbol para utusan kuil surga guntur. Qian Kuizi sangat marah dan berpikir, Huan Wuking, semuanya sudah sampai pada ini dan Anda masih mencoba untuk bersembunyi itu dari saya. Saya akan mengingat ini. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.